KJR, podcast ringan dan menarik Jasara Harja. Yang keempat, komik. Hah? Komik yang biasa kamu beli dengan harga puluhan ribu aja? Iya bener yang itu. Ternyata kemajuan teknologi membuat komik menjadi nilai yang bisa diinvestasikan loh Just Friend. Website yang menyediakan buku atau komik secara online menyebabkan banyak orang beralih dari buku fisik ke e-book. Positifnya adalah dengan hal tersebut, semakin langka keberadaan komik fisik. Seperti halnya satu kasus di mana komik Superman edisi cetakan pertama yang dijual melalui eBay $3.200.000 Amerika. Jika ingin memulai jadi kolektor komik dan menghasilkan keuntungan yang besar, kamu bisa memilih edisi cetakan pertama dan pastikan kondisinya baik ya Just Friend. Yang terakhir, action figure. Action figure bisa dibilang berupa mainan yang dikoleksi oleh berbagai kalangan. Namun, mainan yang berbentuk aneka ragam karakter dari beberapa cerita fiksi ini adalah salah satu benda koleksi yang bernilai tinggi. Untuk karakter tertentu yang sudah langka, kamu bisa menjualnya hingga harga puluhan juta ketika kamu menawarkannya pada kolektor action figure. Tidak disangka bukan? Itu dia Just Friend, investasi unik yang bernilai tinggi. Kalau kita balik ke financial planningnya nih, tadi kan dibilang kita harus menentukan skala prioritas. Nah, itu tuh akan merusak plan kita nggak sih? Misalnya kita udah nge-plan, oke, aku akan nabung segini, tiba-tiba ada keadaan mendesak, dadakan, nah itu ngerusak plan kita dong jadinya. Makanya kan kalau dalam perencanaan keuangan jangan lupa ada namanya kita kata spare emergency budget gitu ya. Tahapannya adalah misalkan tadi awalnya 5% untuk zakat gitu ya, kemudian ke investasi. Jangan lupa ketika semua pengeluaran sudah gitu ya, ternyata masih ada sisa gitu, masih ada sisa bangsa 5%, itu tabung, jangan tergiur dengan hal-hal kayak masih ada 5% lagi nih dari salary nih, buat tergiur hal-hal kayak makan enak kali ya. Iya. Gitu. Jadi ada jangan lupa emergency exit, emergency expense gitu ya, buat cadangan lah. Gitu. Tapi kalau besarannya sendiri itu berapa banyak ya Mas ya kalau untuk emergency expense? Emergency 5% is enough sih. 5% ya, oke. 5% is enough ya, maksimal 5% banget. Tapi sorry Pas, lanjutin aja kalau tadi aku nanya. Ini kalau misalkan emergency juga terlalu banyak, nanti nyesek juga sih Mbak. Iya, kitanya jadi emergency. Lama-lama kita yang masuk emergency ntar ya. Iya, emergency. Iya. Tapi ini kan kalau dari point of view yang generasi sandwich Mas, maksudnya aku juga penasaran sih sama orang-orang fresh graduate itu kan kayak gaji buat gue semua gitu kan. Masih kayak gitu banget tuh mentalitasnya. Berarti mereka bisa nabung lebih banyak dong emergency-nya, atau nabung sahamnya, nabung apanya bisa lebih banyak atau gimana Mas? Balik lagi, bawa ke kondisinya. Kondisi dari, kan kita nggak tahu setiap orang pasti kondisi beda-beda ya kan. Betul. Dari segi diri sendiri, ada yang pengen, ada mungkin seumuran aku ada yang udah investasi dari lama, ada juga yang mungkin ya udah lama, ada iPhone 12, iPhone 13 nanti kita beli. Jadi balik lagi ke diri sendiri sih, balik lagi panggilan diri sih. Itu kita nggak bisa melihat kalau logikanya kalau misalkan orang-orang yang sekarang ini udah millennials, harusnya kan karena belum ada tanggungan, ini belum tentu. Tekanan temen. Peer pressure. Yang apalagi FOMO, iya. Gitu kan. Kalau dari pengalaman aku sendiri juga waktu fresh graduate baru kerja, ya ampun euforianya lihat ini, pengen beli, nanti pokoknya gaji lu buat beli ini gitu. Jadi kayak agak sedikit terlupakan ya untuk menabung dan untuk financial planningnya. Nah, tapi lagi sih kalau misalkan ngomongin soal itu, kembali ke pribadi kembalinya adalah ketika pribadi lah, kita lihat juga kita follow apa sih. Kalau follow di sosial medianya adalah teman-teman yang misalnya kayak Instagram yang soal belanja lagi, atau misalkan soal apa ya kan, FYP lu apa sih gitu, page-nya apa sih. Kalau isinya baik lagi quotes kayak investasi atau yang lain-lain, itu kan kita akan tertrigger. Tapi kalau sebaliknya, kalau isinya unboxing jadi pengen belanja mulu. Iya gitu. Apalagi banyak review. Online shop yang diskon gitu kan, ngepasin tanggal 6677. Iya. Udah nggak pengen belanja. Iya. Tiba-tiba Jadi lewat. Murah banget. Itu godaan banget sih, apalagi pandemi ini aku ngerasain banget sih itu kayak di rumah lagi ngapain buka tiba-tiba ada iklan all shop gitu. Jadi tadinya nggak pengen belanja jadi pengen belanja gitu kan ya. Kayak saya nggak suka yang goyang-goyang itu.
Iya. Soalnya kalau kita ngomong kan HP kita suka pinter ya. Betul. Tiba-tiba Iya. muncul di Instagram, muncul di mana. Betul, tiba-tiba Betul. muncul apa iklan yang Barang ya, kita omongin. Ya kok tahu banget ya gitu. Jadi memang mungkin tantangannya kalau zaman dulu tantangan mencari uang, kalau zaman sekarang tantangan mencari uang iya, sama menahan godaan juga kali ya. Iya. Betul. Kan pilihan makin banyak. Betul, semakin mudah ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Jadi ibarat belanja aja nggak usah keluar rumah, tinggal Betul. tunjuk udah datang gitu. Lapar dikit tinggal pesen. Oh iya, udah. Itu godaannya juga. Waduh. Itu juga sih godaan mager. Iya, godaan mager, godaan yang kayak pengen manis-manis deh Betul, beli. betul. Iya, iya. Jadi mungkin tantangannya lebih ke arah situ kalau sekarang ya. Terus berarti sebenarnya emang bisa disimpulkan nggak ada term pastinya ya untuk nabung tuh berapa, Betul. bikin planning tuh gimana Tidak gitu. ada formulasi yang benar-benar efisien atau formulasi yang benar-benar akurat gitu. Baik lagi ke diri sendiri. Kita mungkin kayak misalnya kita financial planner kasih oke, posnya segini-segini itu adalah idealnya. Tapi kan balik lagi ke diri sendiri. Apakah mau konsisten? Apakah mau mengorbankan gitu kayak keinginan gitu ya? Apakah mau merendahkan gengsi? Ya kan itu yang paling penting kan. Berarti lebih ke komitmen kita ya sama apa yang sudah kita susun sendiri ya. Yes, Kembali benar. lagi. Aturan ada tapi kalau kita nggak komit juga kayaknya Susah gampang ya. tergoda ya. Iya, betul. Nah kalau dari pengalaman sendiri nih, mungkin buat anak-anak fresh grade kayak misalnya teman-teman aku gitu kan banyak yang masih masa muda masa berapi-api nih kayak belanja terus gitu kan. Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih cara ngeremnya? Iya itu juga mungkin banyak yang butuh tips-tips ngerem gitu loh untuk tahu kayak aduh ini udah nggak bisa nih harus ngerem gitu. Iya, Coba iya. Mbak Ciul tips ngerem nih apa nih? Kalau dari pandangan Mbak Ciul dulu dan baru nanti aku deh. Soalnya Oke. kalau Kak Evan saya mah terpaksa. Kalau Kak Cil Kalau gimana? aku tuh mungkin ya itu Kak, kembali lagi kayak aku ngeremnya ya aku nabung dulu. Nah itu ngerem, jadi mau sehabis-habisnya duit atau misalnya setergoda-godanya aku, minimal aku udah nabung, udah invest gitu dalam bentuk apakah itu saham, apakah itu deposito, seperti itu sih kalau aku cara ngontrol dirinya sih. Iya. Itu mentalitas orangnya juga ya, susah juga. Iya, mesti. kembali ke komit lagi diri sendiri. Kalau Kak Evan? Kalau dari aku tadi balik lagi ke soal gengsi ya. Kadang kita tuh kalau lihat di Instastory, apalagi kan misalkan ketemu sama teman-teman, gila nih si ini udah di London nih, lagi jalan-jalan nih gitu kan. Atau misalkan si ini udah kesini nih, beli tas yang depannya hurufnya H nih gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Ketika sempat berpikir sih kayak ini lu buat apa sih kayak gitu-gitu. Karena misalkan kita lihat kalau misalkan nggak mampu, jangan paksakan, jangan sampai ada nih misalkan kita lihat salary-nya sekian, tapi 50%-nya udah buat cicilan. Apalagi cicilannya online lagi. Oh ya soal cicilan tuh juga menarik deh Kak. Iya. Batas mana sih kita tuh boleh nyicil apa semana kayak gitu-gitu tuh? Berapa persennya? Balik lagi, jangan sampai apa yang kita cicil itu jadi expense. Tapi misalnya expense-nya seberapa urgency gitu ya. Kayak misalkan expense-nya jangan sampai iPhone dari 11 gitu. Selama iPhone 11 mau ganti ke 12 atau ke 13, selama iPhone-nya belum rusak atau kayak masih bisa update sedikit, harusnya Nggak se-urgent itu. se-urgent itu. Kayak gitu. Karena cicilan online baik lagi ya. Sekarang kan lagi Ngetren banget. ramai-ramai Gampang ya. banget lagi cuma Gampang foto banget. KTP doang, udahlah. Iya sih, itu Iya. kerasa banget. Tapi baik lagi kalau misalnya bilang ada yang ngomong 0%, itu nggak 100% 0% sih. Karena kita lihat ya, dia pasti ada biaya provisi. Ada bintang kecilnya ya kan? Biaya provisi, biaya service charge, dan jangan lupa kalau kamu pakai CC, dulu saya di bank sih, apalagi saya di divisi kartu kredit. Saya paling tahu gimana caranya menarik nasabah, memonetize nasabah gitu. Ayo gitu ya. How to monetize our client gitu kan. Dengan Biar cara, belanja terus ya. biar dengan cara adalah kasih promo. Buy one, get Akhirnya one jangan atau lupa apa. kartu annual fee-nya nggak gua gratisin waktu itu. Iya kan, iya, annual fee itu lumayan loh, kayak 700.000 setahun. Oh, lumayan. Lumayan tuh. Bener-bener. Pengalaman aku juga tuh kemarin kena annual fee, habis itu cara di salah satu bank ya. Terus cara ngehapusnya harus belanja dulu 2 juta. Yes. Nah, kan jadi lumayan. jadi tadinya nggak pengen belanja jadi belanja lagi. Nah 2 juta itu oke, kalau misalkan 2 jutanya langsung dibayarkan, kita kalau misalkan di CC itu ada 2 nih. Ada yang full payment, ada yang Minimum payment ya. Bayangin kalau misalkan 2 juta tadi Mbak Ciol itu, yaudah misalkan kayak kartu kredit ada 5 nih. Terus yang satu nih terakhir yang paling bungsu nih kartu kreditnya nih ya kan, 2 juta ini sisanya.
oh ya udahlah gue bayar 200.000 dulu, ternyata yang lain tuh 4-nya tuh masih rame itu, masih tagihannya masih banyak. Bayar nggak sih kalau 2 juta ini ternyata baru dibayarnya setahun setelahnya. Tahu nggak bunga per bulannya dari si CC ini, meskipun oke lah 2 juta tapi satu bulannya tuh 2%. 1-2%. Berarti wow. Ya matematikanya cepat ya. Kayak berapa ya? Lumayan sih. Kali 12 kali 24% ya. Oh lumayan juga ya. Iya setelah diakumulasi. Jadi ibarat kita bayar ininya doang ya, bunganya aja ya. Iya. Selama kalau misalnya bayarnya nggak langsung full kalau nggak full payment. Makanya kan kalau misalkan di hasutan dari telepon call center, Pak, ini kenapa mau ditutup, Kak? Iya ini mau langsung ditutup aja, saya nggak kebanyakan kartu, Pak. Tapi kan ini kan bunganya cuma segini loh, Pak. Tapi nggak ngomong kalau itu kan itu per bulan kan. Dia nggak ngomong kalau di annually-nya berapa. Iya. Gitu kan. Annually kita kan annualnya lah. Kalau misalkan cuma per bulan, oke 2%. Kalau lu bayar langsung, kalau lu nggak bayar langsung, cuma 3 bulan 4 bulan lumayan itu. Betul. Jadi sebenarnya kemudahan yang kita peroleh itu juga sebagai salah satu bentuk godaan ya. Di zaman saat ini gampang banget ngapa-ngapain gampang ya. Untuk financial planning kita jadi tergoyahkan. Bener banget. Dan mengukur kemampuan kayaknya itu yang susah deh. Mungkin orang ngerasa kayak oke, aku punya gaji segini, aku pasti mampu bayar ini. Nah itu gimana tuh buat nggak terjebak dalam itu gitu. Ngukur dirinya gimana caranya sih, Kak? Iya. Kalau mengukur diri ya mesti kita lihat jangan sampai jangan sampai kita besar pas daripada tiang gitu ya. Bagi skala prioritas dan ini perlu nggak sih, seberapa perlu, jangan sampai tadi kalau misalnya kita cicilan atau kayak di kartu kredit, asetnya itu kita beli aset, kita bukan beli kayak asetnya itu yang nggak berkembang gitu loh. Kita beli misalkan kamera harganya 20 juta. Kalau lu bisa pakai kamera itu buat foto, ngasilin duit lagi, itu berarti fine. Monetize gitu, atau misalkan bikin video ala-ala selebgram gitu gimana, itu nggak apa-apa. Iya. Kan ada return on investment ya jatuhnya. Oh iya benar juga. Iya. Jadi boleh ya di menyicil-cicil itu asal ada keuntungan. Iya, gitu. Ada gunanya, jangan yang barang-barang yang konsumtif ya jatuhnya ya, Kak ya. Iya sih, tapi biasa kalau barang yang buat itu malah orang tuh suka mikir panjang, misalnya beli laptop ya. Mikirnya panjang banget, kira beli tas gampang banget tuh kayaknya gitu. Iya, betul. Karena godaannya prestis gitu-gitu kan. Selama circle kita juga pengaruh tuh kayaknya ya. Circle pergaulan juga pengaruh. Iya sih, mungkin kayak emang makin tua milih circle ujung-ujungnya gitu ya, bakal kepilih circle-nya sendiri gitu nggak sih? Iya. Surround yourself with good people and good influence gitu. Iya. Jadi tadi mungkin untuk dirangkum sedikit, pertama nahan diri itu penting, terus habis itu stick sama perencanaan dengan itu nahan diri sih ujung-ujungnya ya. Karena dengan cara masing-masing. Bener, karena perencanaan sebagus apapun itu, kalau kita yang nggak tahan susah sebenarnya. Ada ini nggak sih, Kak? Ada, maksudnya memang nggak ada aturan bakunya, cuman ada gambaran nggak sih buat orang yang masih ngeblank banget, kayak aduh aku selama ini cuman gitu-gitu aja, nggak benar-benar dirumusin, ada rumusannya gitu nggak sebenarnya, Kak? Kalau misalkan secara formulasi balik lagi, rumusannya bagi ke diri kita sendiri sih. Kita tadi boleh ngasih guidance, tapi kan tentunya kita lihat ketika ini 100% nih, 100% dari income kita ini, kita langsung balik lagi expense-nya siapin, ada yang namanya fixed expense yang nggak bisa kita rubah-rubah lagi, ada yang variable. Fix apa aja sih? Kayak transport, ya kan, listrik, air, bayar kontrakan kalau misalnya masih kontrak, atau bayar kosan. Itu kan nggak bisa dong tiba-tiba tengah-tengah jalan, Bu Kos, saya cuma bisa bayarnya segini, boleh turunin nggak uangnya? Nggak mungkin dong. Ya kan, nggak bisa tiba-tiba ini PLN kok listriknya mahal banget sih gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Jadi itu yang kita harus siasati dari awal gitu. Yang fix ini nggak bisa kita rubah, tapi yang variabel tuh bisa kita rubah. Makanan contohnya ya. Makanan ya. Ya kan? Harus makan tapi nggak selalu harus itu gitu ya. Bisa diganti ya. Terus variabel selain makanan apa kayak ya balik lagi kayak pakaian kayak gitu kan, nggak selamanya harus beli di mall terus kan. Betul. Gitu kan. Sesekali boleh lah ya buat kan appreciate diri ya. Gitu ya. Iya. Apalagi sekarang juga trennya orang lebih less judgmental nggak sih? Maksudnya kalau dulu tuh kayak lebih FOMO-nya tuh lebih kuat gitu. Kalau sekarang kayak orang udah banyak yang melek investasi, jadinya kayak sayang duitnya dipakai buat hura-hura, mending buat investasi gitu. Apalagi lagi pandemi gini mau kemana? Mau hura-hura ngapain nih? Ya lagi. Iya betul. Tapi kadang ya itu godaannya kembali lagi kepikiran gini. Kebetulan aku kan suka jalan-jalan ya dulu sebelum pandemi. Terus aku pikir setelah pandemi ini akan gue nggak jalan-jalan jadi bisa agak sedikit lebih nabung dari. Ternyata nggak.
kebutuhannya juga kepake buat yang lain, maksudnya jadi ya kayak tadi belanja online, jadi kayak banyak godaan-godaan lain dalam bentuk lain gitu. Kayak awal-awal pandemi kita semua dekor kamar gitu nggak sih? Iya karena terlalu sering di kamar. Tapi kalau ngomongin soal jalan-jalan Mbak Cil, nanti mungkin bisa dicoba ini deh Mbak Cil. Kalau misalkan Mbak Cil jalan-jalan gitu ya, kan mungkin handphone sekarang udah canggih ya gitu, kayak iPhone itu udah, atau misalkan Samsung kan udah pada bagus tuh. Foto aja misalkan kayak mana nih ke foto di Jogja atau foto masukin di Shutterstock. Lumayan loh, dimonetize gitu kan. Oh iya oke. Jadi nggak cuma ya udah lu jalan-jalan, jangan apa kita cuma lihat kita lihat ini terus nggak ada sesuatu yang didapat. Mencari peluang ya tetap. Tetap ada peluang. Mungkin kalau YouTube kan agak berat yang ngeditnya. Kalau foto mungkin lebih mudah ya. Shutterstock kan lumayan kayak gitu. Saya banyak sih website. Jadi tuh aku kemarin lihat di TikTok gitu ya, banyak banget sekarang lapangan pekerjaan yang ya ampun kayak nyantai banget, cuma gitu dong foto masukin Shutterstock. Nanti kan laku berapa $, emang gak gede sih lakunya. Cuman let's say 10.000 atau berapa, tapi lumayan. Iya, kalau konsisten ya kita ya betul. Bisa menjadi masukan kayaknya nanti coba setelah pandemi. Kayaknya kita juga mesti pinter-pinter gitu sih. Sekarang kayak pekerjaan tuh nggak cuma pekerjaan yang kita lakukan di kantor yang resmi, oke nih kerjaan gajian, tapi banyak peluang-peluang kecil gitu yang lumayan sebenarnya. Dan nanti bisa kita alokasikan dananya buat investasi. Nanti kan di episode berikutnya kita mau bahas spesifik soal investasi nih. Mungkin gambaran dikit dulu deh kayak kenapa pentingnya investasi sebelum kita nanti ke next episode nih. Nah, kalau kenapa sih balik lagi kita penting investasi? Karena di dunia ini kita ada namanya inflasi. Investasi itu harus melawan inflasi. Ini takutnya kayak inflasi, apa itu inflasi gitu kan. Zaman SD kita pernah belajar, cuma suka lupa. Jadi itu adalah kenaikan harga barang. Betul. Kenaikan harga barang. Jadi kayak nilai uang kita tuh berkurang karena kenaikan harga barang. Misalnya dulu kita bisa beli siomay dengan harga gope, sekarang jadi goceng. Nggak goceng, 10.000 malah sekarang. Dulu uang jajan saya 50.000 tapi seminggu. Sekarang 50.000 belum tentu bisa satu hari. Iya gitu lagi. Kan. Iya. Dulu saya zaman SD 500 sehari. Wah, itu udah dapat nasi goreng, udah 2 kali makan, udah minum, udah jajan macam-macam. Ketahuan tua ya. Soalnya aku nggak bisa 500, aku cuma dapat batagor, nggak bisa beli nasi. Oh iya, aku dapat nasi bungkus 2 bungkus, dapat es teh juga itu 500 perak. Dulu nasi uduk masih 3,5, 2,5 juga sih mungkin zaman SMP. Oh, oke. Itu ya itu dampak nyata inflasi lah ya, yang kayak tadi kita beli makanan tadinya berapa jadi sekarang nggak bakal kebeli dengan uang segitu gitu. Nah, sedangkan kalau kita nabung kayak di bank doang atau misalnya bahkan lebih parah lagi di bawah kasur gitu kan, itu kan uangnya nggak berkembang ya, akan segitu doang nilainya dan lama-lama jadinya nggak selamat dari inflasinya. Iya, betul sekali. Nah, jadi tadi pertama fungsi buat ngelawan inflasi gitu ya. Terus ada apa lagi? Selain kita bisa mengalahkan inflasi, kalau kita nggak mengalahkan inflasi, kita tergerus sendiri sama inflasi ya. Tentunya balik lagi investasi untuk masa depan, untuk tujuan masa depan. Buat apa sih kita hidup kan? Tentunya kan ada timeline-nya juga kan. Sampai terminologi sampai kapan nih kita harus seperti ini gitu. Kita harus mungkin ada perbaikan ke depannya. Kita pengen anak kita anak kita misalnya sekolahnya di SD negeri, pengen anaknya itu sekolahnya di SD yang international school yang lebih bagus. Itu kan itu harus ada investasi yang kita lakukan dari sekarang gitu loh. Sampai nanti di berapa tahun ke depan. Gitu. Kalau dari Kak sendiri udah mulai ini belum sih coba-coba investasi atau malah udah dari lama? Kalau dari lama banget sih enggak, tapi udah coba-coba mulai investasi ya, ada beberapa deposito, terus juga di cryptocurrency juga investasi juga, saham juga, cuma ya nggak terlalu banyak, jadi kayak dibagi-bagi aja sih. Nanti kita bahas lebih detail. Tadi kan udah banyak instrumen yang disebutin tuh. Detailnya gimana di episode berikutnya berarti ya. Setuju banget. Oke deh kalau gitu. Thank you buat yang kali ini. Makasih juga Kak Olga, Kak Evan, makasih banyak ilmunya. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal kita harus nahan-nahan diri, itu yang paling penting kan, kemampuan kita semana, jangan sampai lebih besar pengeluaran dibanding penghasilan gitu kan. Ada lagi nggak sih Kak yang perlu diperhatiin buat orang-orang yang bingung soal perencanaan keuangan? Nah tentunya kalau kita udah merencanakan ya kan, jangan sampai rencana yang kita lakukan itu buyar gitu ya. Akhirnya apa yang kita rencanakan kita bikin dari awal akhirnya kita buyar. Maka dari itu penting adanya proteksi. Proteksi dalam bidang apa? Dalam bidang asuransi. Jadi kita harus jangan lupa kita punya asuransi baik itu dari kantor kah atau misalkan asuransi dari sendiri. Jangan lupa itu memanfaatkan asuransi itu, kayak misalkan jasa harja kan asuransi kecelakaan gitu.
dan mungkin ada produk lain ya, Jasara Harja tuh Jasara Harja Putra ya. Jasara Harja Putra, iya Ya. betul Kak, betul. Jadi tentunya kalau setelah kita proteksi nih, kita kan merasa safe ya kan. Betul. Jadi kita Konsep- mengalihkan resiko ya, Yes, resiko mengalihkan yang resiko. harusnya kita tanggung, kita Betul. alihkan ke tempat lain ya Kak ya. Iya kan, konsepnya asuransi kan yang kayak protect kan? Iya, betul, Dan betul, mengalihkan resiko. Jangan sampai nanti udah bikin perencanaan keuangan sebagus manapun akhirnya ya kena dalam hal kayak misalkan sekarang ini lagi ada COVID gitu kan, kena resiko COVID gitu, amit-amit, ya itu membuyarkan semua Rencana. kita. Gitu Itu ya. jadi masuk investasi juga sebenarnya kayak Yes, kalau betul asuransi banget, ya. betul banget gitu. Oke. Jadi Oke. sekarang kan investasi asuransi kan banyak ya. Oke, mungkin dapat dari kantor. Tapi jangan lupa ambil juga buat di luar kantor, karena kan biasanya kantor tuh cuma covernya Minimumnya doang gitu nggak sih? doang gitu. Tergantung jabatan lagi. Iya. Tergantung kelasnya lah ya. Kalau level manager ya masih mending lah dapat kelas 1. Kalau level yang masih staff atau yang di bawahnya kan dapat kelas 3 gitu kan, ya tentunya kita mau ketika kita dalam kena risiko itu kayak sakit atau kayak gimana, Pasti kita pengen yang pengen terbaik, nyaman dong. ya. Nah, mungkin kita nggak mau yang nyaman kayak gitu. Jadi tentunya harus ada namanya proteksi juga, jangan lupa. Gitu. Proteksi itu kan sejauh yang awam tahu, oke, misalnya jiwa, Iya, terus kesehatan, terus mobil, apalagi ya biasanya ya. Banyak, ada asuransi rumah. Rumah, kebakaran. Iya. Gitu. Jadi semua ya kalau bisa ada pos-pos juga sendiri buat asuransi tersebut gitu. Dari rumah, kecelakaan, asuransi buat Jiwa. jangan lupa gitu. Tapi itu juga sebenarnya masing-masing tergantung orangnya sih. Maksudnya kayak aku jadi berkepikiran juga gitu ya. Ada yang pernah bilang kalau kamu punya tanggungan wajib banget tuh punya jiwa, asuransi jiwa maksudnya. Betul. Karena kalau enggak kan kesian anaknya Iya. gitu-gitu kan. Iya. Jadi balik-balik lagi mengukur diri itu sih ya yang PR Kalau kayak bisa gitu. asuransinya tuh ketika uang pertanggungannya keluar, uang pertanggungannya bisa diinvestasikan oleh istri atau anak. Itu at least misalkan paling benar taruh deposito gitu, misalkan anggap tidurin aja gitu deposito. Itu bunga depositonya bisa makan buat cover sehari-hari, itu udah bagus Iya, banget sih gitu. itu goals banget sih hidup Goals dengan banget gitu kan. uang deposito, kita tinggal nyantai, Iya, nikmatin gitu. hidup. Jadi kita Betul. tenang gitu. Iya, Jadi kita iya. nggak meninggalkan beban untuk Betul. yang ditinggalkan ya. Dengan kayak gitu. Ini ya membuat uang bekerja buat kita, bukan kita bekerja buat uang. Gimana? Saya pantas jadi motivator? Siap. Kayaknya abis ini tuker-tukeran nomor telepon gini. Boleh. Kita bikin meeting Kita sesi bikin ya. sesi sendiri loh. Nah, mungkin ada yang pengen disampaikan nggak nih buat Just Friend? Mungkin setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang soal perencanaan keuangan dari Kak Ciul mungkin. Iya, pokoknya dengan kemudahan yang ini yang udah kita peroleh sekarang ya, di zaman sekarang serba digital, serba mau ngapa-ngapain gampang ya, kuat-kuatin iman aja sih kalau aku ya, dari aku Iya. ya. Karena sebagus apapun kita udah bikin planning tentang mau nabung, mau investasi, mau seperti ini, tapi kalau misalnya kita juga nggak komit dan juga gampang tergoda, ya percuma sih yang udah kita rencanakan. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Kak Evan gimana? Dari aku sih paling tadi merangkum sedikit pernyataan aku sih ya, jangan lupa upgrade yourself aja sih. Mumpung lagi sekarang masih banyak belajar, mumpung kita nggak ketemu masih waktu-waktunya masih banyak gitu, upgrade yourself. Kemudian kayak tahan-tahan diri aja, kayak tadi Mbak Cio bilang kita harus tahan-tahan diri. Tentunya kan dalam hal kayak gini kan balik lagi konsisten buat tahan diri, buat keperluan yang nggak perlu. Dan terakhir proteksi dan juga investasi gitu ya, investasi untuk melawan inflasi, jangan sampai kita kalah sama inflasi. Iya. Kayak gitu. Jadi mungkin investasi kita coba di next episode. Oh iya kali dong, gitu. nanti kita Oke. bahas lebih detail Oke, lagi. Iya, siap. gitu. Sip. Itu dia Just Friend, obrolan kita soal perencanaan keuangan. Ini kalau udah mantep banget perencanaan keuangannya. Tadi kan kita udah sempet sedikit menyebutkan soal investasi. Detailnya gimana, ada apa aja instrumennya, terus juga gimana caranya memilih investasi yang terbaik. Nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, Prime JR, podcast ringan dan menarik Jasara Harja.